Akhirnya sampai juga. Ada. Bang, nih tapi mobil gua mau dijual. Tapi lu yakin kan harganya oke, Bang? Yakin lah, pasti harganya bagus. Kenapa? Karena sebelum gua kesini, gua udah cek mobilnya dan ini kondisinya masih oke banget. Jadi gue yakin deh, ini pasti ditawar dengan harga yang bagus. Oke deh, kalau gitu untung ada lu, Bang. Gua nggak tahu nih soalnya ngecek-ngecek mobil kayak gini. Oke, ditunggu ya. Oke, siap. Halo teman Mobi, apa kabar? Welcome back to Ngegas, ngebahas mobil bekas. Nah, kali ini gue akan ngobrol dengan tamu spesial nih. Dan kebetulan tamu spesial gue itu sedang berada di mobil 88 Cepaka Putih. Wah, penasaran kan ya? Siapa tamu spesial gue ini? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Ingat mobil bekas, ingat Mobi, karena Mobi for newbie. Let's go! Selamat siang Mas. Siang. Boleh saya cek dulu mobilnya? Silakan Pak, ini kuncinya dicek aja. Mesin dalam, mau bawa jalan juga boleh. Saya Baik. udah cek semuanya bagus. Baik, saya maksimalkan terlebih dahulu ya Pak ya. Oke. Terima kasih. Apaan? Rame-rame. Coba kita lihat ya. Wes, Mas Ridwan, ini kenapa nih rame-rame? ini tadi gue bilang ke mereka, gue jamin ini mobil pasti harganya bagus, stabil, tinggi. Lah kok bisa? Karena kondisinya, pancen oye, Oh gitu ya? bagus punya. Oh berarti mereka orang-orang bisa ngejual mobil tuh dengan harga tinggi ya sebenarnya? Oh jelas, asal kondisinya bagus. Kayak mobil ini nih, kebetulan bapaknya anak kantor gua itu ngerawat mobilnya bagus. Oh gitu, tapi gue penasaran sih sebenarnya apa sih tips ya mungkin yang bisa lu share gitu. Kira-kira biar menjaga stabilnya mobil itu ketika lu mau jual lagi itu seperti apa sih? Ada caranya. Ada caranya? Nah untuk itu tunggu dulu nih, ini keramaian harus gue bubarin. Oke, kalau gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin yang mau lihat videonya boleh dilihat di YouTube-nya Mobi ya. Nah, karena sekarang kondisinya masih corona dan kita tidak boleh berkerumun, mohon kalian semua bubar. Oke? Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Mas Irwan, sebenarnya gini sih, banyak sih sebenarnya orang-orang yang penasaran bagaimana menjaga biar ketika gue mengejual mobil gue, harganya itu tetap stabil. Oke. Gitu loh. Bahkan bisa lebih tinggi nih. Ada nggak sih sebenarnya caranya gitu loh? Oke, jadi sebenarnya mobil itu dijual dengan harga tinggi atau enggak, semua tergantung kondisi. Oke. Karena kan kita pengen sebenarnya orang-orang tuh beli mobil baru. ya Bener. kan? Tapi karena budget terbatas, akhirnya beli mobil bekas atau mungkin mobil barunya masih inden lama, ya kan? Oh. Nah, orang beli mobil bekas. Nah, makanya itu kita harus tahu orang tuh mau beli mobil baru itu tuh pengennya apa gitu. Walaupun mobil bekas tapi namanya mobil buat mereka kan baru gitu loh. Oh iya. Nah, yang pertama kita lurusin niat dulu. Kita jual mobil tuh karena apa? Oh, Banyak orang tuh mau jual mobil itu niatnya kadang-kadang suka nggak benar. Misalkan gini, wah ini mobil habis nyenggol nih, Oh, habis langsung tabrakan ya? parah. Iya, Gue iya. betulin, gue jual deh langsung. Iya, apalagi kayak Sena nih, ya kan? Bawa mobil bokapnya nyenggol, wah ketahuan gue sama Enggak, bokap. belum ya kan? pernah dia. Oh belum pernah ya untuk Nggak berani. nggak berani. Ada aja yang kesini bawa gua, dia nggak boleh. Iya. Iya, ada juga yang gini. Oh mobil ini udah lama nih, udah 3 tahun. Terus udah mulai kakinya bunyi-bunyi, AC-nya udah mulai nggak dingin, udah jual aja deh. Ya kan? Tapi kita jual mobil itu sebetulnya bukan karena itu. Oke. Tapi karena memang kita ada kebutuhan lain. Misalkan kita pengen, wah ada mobil baru bagus nih. Oke. Beli mobil yang baru. Atau mungkin, wah sekarang gue butuh mobil 7-seater. Oke. Gue ganti deh yang 7-seater. Atau kebalikan, gue sekarang pengennya mobil yang kecil aja deh. Gedean udah bosen. Nah, kecil kan lebih gampang. Nah, kalau niat-niatnya seperti itu, biasanya kan memang mobilnya dari bawaannya udah kerawat, udah bagus. Jadi dijual mobilnya itu bukan karena dia nggak suka sama mobil ya, tapi karena kondisi. Oke. Gitu. Jangan sampai gara-gara rusak, gara-gara udah nggak enak, akhirnya dijual. Benar, Ya kan? benar. Akhirnya yang beli pun juga, wah ini mobil nggak enak, ngapain gue beli harga tinggi? Tapi kalau, wah ini mobil enak banget dipakainya ya, masih kayak baru, kerawat. Masa sih orang nggak mau beli dengan harga yang lebih tinggi? Oh. Iya nggak? Benar. Berarti tergantung sama niatnya ya. Iya. Sama niat. Nah, waitunya. Wah itunya, oke. Udah banget. Tapi gini loh, Mas Ridwan ya, kan gua ngomongin orang Indonesia ya ini ya. Orang Indonesia itu ketika punya barang pasti dia sudah memikirkan nanti barangnya mau diapain. Oke, bener dong, oke. ya kan? Dijual ya. Itu maksud gue itu dijual. Nah, tetapi pada saat mereka seiring perjalannya waktu,
mereka tidak memikirkan apa yang membuat barang mereka ini harganya tetap stabil gitu loh. Oke, contohnya kita ngomongin otomotif, mobil Iya. gitu ya kan. Jadi ketika dia upgrade mobilnya belum tentu ke mobil baru ya, tapi mobil bekas tapi mobil baru buat dia gitu, Iya. seperti yang lu bilang tadi. Nah, apa sih saran dari lu nih? Kira-kira apa yang harus diperhatikan nih? Yang menjadi nanti ketika ini mobil dijual nilai plus-plusnya banyak nih, Mas Ridwan. Oke, yang pasti mobil itu adalah benda bergerak dan ada depresiasinya. Benar. Ya kan? Oke. Jadi nggak mungkin kita beli mobil baru terus jualnya kayak harga baru lagi, nggak mungkin dong. Nggak Ya kan? mungkin. Kecuali mobil-mobil yang langka. Iya, yang kecuali mobilnya Mas limited. Ridwan. Iya. Ya kan? Ya kan? Bisa kayak gitu. Bisa. Tapi kan gini, yang namanya barang dipakai pasti ada keausan namanya. Oke. Ya kan? Kita bawa jalan mobilnya pasti kan butuh ganti oli. Benar, paham. Shock breaker pasti ada Masanya. waktunya, ada masanya. AC filternya juga mesti ganti, ininya mesti ganti. Pokoknya setiap barang yang kita pakai itu bukan cuma isi bensin sama ganti oli doang. Termasuk juga mobil, motor apa segala macam. Jadi perawatan berkala itu penting. Oh. Jadi jangan nunggu rusak baru diganti, tapi kalau udah masanya waktu ganti, udah ganti aja. Sehingga mobil itu rasanya kayak baru terus. Saya ada beberapa mobil yang saya punya ya, ada yang usia udah 10 tahun, 15 tahun, tapi rasanya kayak baru. Karena memang dirawat. Shock breaker dalam kondisi prima, kaki-kakinya dalam kondisi prima, mesinnya kondisi prima, tapi bukan berarti karena dipakai doang, enggak, dirawat. Kalau udah waktunya diganti-diganti, shock breaker diganti, rem diganti, ya memang itu konsekuensi karena mobilnya dipakai. Iya, benar. Ya kan? Bukan berarti, wah kita nggak pernah ngerawat, tiba-tiba udah mulai rasanya nggak enak, terus yaudah kita jual aja deh, udah nggak enak mobilnya. Nggak gitu dong konsepnya. Iya, benar. Oke, konsep benar. Ya seperti yang gue lihat juga di videonya Mas Ridwan tuh, kayak ban ini, bannya botak. Posisi mobil akan dijual nih. Tapi kan sebaiknya diganti biar harganya lebih ini kan gitu, lebih bagus orang melihatnya. Oke. Oh. Tapi kan sebenarnya kita mengganti ban itu kalau misalkan ada botak, bukan semata-mata kita mendapatkan harga yang lebih tinggi. Oke. Tapi kita juga memberikan mereka keselamatan. Iya dong. Niat lagi tuh ya. Iya, niatnya baik. Baik, ya kan? benar, iya. Kalau misalkan kita jual mobil gitu kan, terus udah shock breakernya pakai yang rekondisi aja deh. Nah. Paling juga ntar berapa ribu kilometer jebol. Tapi kan itu bisa berbahaya buat orang yang beli sebelumnya kan. Oh, Makanya dibutuhkan jasa inspeksi mobil yang baik dan kita beli mobil bekas pun juga harus di tempat yang terpercaya. Biar mobil yang akal-akalan itu kita nggak dapat tuh. Seperti misalnya kita bisa jual mobil lama kita di Mobil 88 atau lewat aplikasi dan websitenya Mobi. Atau kalian langsung aja klik www.mo88i.com. Iya, benar. Capek loh nyari mobil. Bener banget, jujur bener banget. Tapi saya berpengalaman. Ke sini ya kan, mendingan udah yang satu udah ada semua. Gitu. Gue jujur. Udah terbukti lagi dan bergaransi. Iya, gue jujur banget itu, capek banget nyari mobil ternyata. Iya. Ya kan? Ada yang pengen ini, wah ternyata benar-benar capek banget. Oke, Mas Ridwan, berarti servis berkala itu sangat baik ya untuk menjaga kualitas mobil itu sendiri ya? Betul. Pasti servis berkala. Ada lagi nggak Mas Ridwan? Maksudnya yang menjaga biar mobil ini tetap stabil gitu? Oke, kebersihan. Oke, Kebersihan itu penting banget. Baik interior maupun eksterior. Kayak ini nih, lihat dong. Mobilnya kinclong kan? Iya sih. Wah gila juga Nggak Sena ada nih ya. Jamurnya. Pinter banget dia si Sena ya. Iya. Mau dijual, tahu aja nih mau dijual kan? Karena memang ini mobil diparkir di dalam garasi. Oh, Nggak karena setuju. cuaca. Iya. Cuaca kan yang bikin jamuran. Terus juga kadang-kadang tuh orang ya habis kena hujan, itu nggak langsung dicuci. Akhirnya kerak di mana-mana tuh. Oke. Di pinggir-pinggir emblem segala macam banyak kan. Nah, atau kita bisa masukin ke salon mobil. Kayak gitu. Seperti itu. Oh, Tapi nah, kita masukin ke salon mobil tuh dalam rangka kita menjaga kebersihan, bukan karena akan dijual. oke, ya. Ah. Jadi itu udah habit ya? Udah jadi Ya, habit. Udah habit ya itu. Jadi kita mau jual mobil dalam keadaan apapun, ya itu emang kita habitnya seperti itu. Memang mobil kita seperti itu. Oke. Bukan oke. karena semata-mata pengen dijual kita perbaikin, enggak. Oke, seperti itu, mantap banget deh, iya deh. Sedikit menambah wawasan gitu ya kan. Nah, belum nih, mungkin belum pada klimaksnya gitu. Menjaga kebersihan, berarti tadi udah kan servis berkala, Heeh. menjaga kebersihan. Ada nggak yang terakhir? Apa gitu? Yang terakhir gini, kalau buat saya ya, Mm-mm. jual mobil tuh gampang-gampang susah, Oke, ya kan? Nah, kayak misalkan orang kantoran, Senin sampai Jumat mereka kerja. oke. Sabtu Minggu masa masih mau dihabiskan buat jual mobil? Oke, ya. Ya nggak? Benar, ya. Kalau saya lebih baik, ya udah
berikan kepada yang berpengalaman dan emang ahlinya di situ. Oke. Kita worry free, nggak hilang biaya lagi kan, apalagi sekarang banyak penipuan, ya kan? Bener. Datang ini segala macam kena rampok atau pura-pura ada transfer segala macam, dan kan nggak enak juga kita tiap hari nerima telepon, Pak mobilnya masih ada, Pak mobilnya masih ada. Bener. Sehari ada berapa, terus yang bener berapa, belum lagi ntar sampai sini nego-negoan bikin emosi, ya kan? Iya benar. Lagi puasa malah jadi batal. Pak mobilnya kurang ini, Pak mobilnya kurang Iya, ini. iya. Udah pulang aja di sana. Aduh, Ya iya kan? benar banget. Mendingan udah langsung aja kasih, kita bisa fokus sama kerjaan kita bisa fokus sama keluarga kita bisa fokus mau cari mobil apa. Oke. Gitu. Nih, boleh minta terakhir nih Mas Ridwan ya. Minta saran dari Mas Ridwan. Tipikal orang yang berbeda-beda ya. Ketika dia sekarang memang suka ada sama Fortuner ini gitu loh. Tapi kan bisa jadi 2, 3 sampai 5 tahun itu dia akan bosen, akan ganti Iya. gitu. Saran dari Mas Ridwan ya. Baiknya flow yang bagus itu mobil dijual setelah berapa tahun Mas Ridwan? Sebenarnya mobil dijual setelah berapa tahun itu relatif kan, seperti Mas bilang, orang tuh berbeda-beda. Iya. Kalau saya biasanya dilihat dari fungsinya. Selama mobil ini fungsinya masih bagus ya, masih bisa menunjang kegiatan sehari-hari dan nggak ada kebutuhan mendesak, biasa saya nggak jual. Oke. Gitu. Tapi kalau misalkan kita ada rezeki berlebih, ada mobil yang lebih baik, terutama di masalah safety ya. Safety ya, kita ngomongin Mobil safety. zaman sekarang kan safety makin bagus. Misalkan yang tadinya airbag-nya masih 2, Iya, kita mau jadi- upgrade yang airbag-nya ada 6. Terus ada safety sense-nya lah atau semacamnya, yaitu kita pasti harus ngikutin teknologi. Oke. Mau bagaimanapun kita nggak pengen ada yang kecelakaan. Oke. Tapi kan sekalinya apes, kita nggak tahu ya namanya hidup ya. Iya benar. Ya kan? Makanya kalau dari saya lebih baik upgrade ke mobil yang tingkat safety-nya lebih bagus. Meskipun mobil yang lama masih bagus. Setuju. Terus yang kedua, karena saya seneng sama mobil-mobil baru yang lebih keren gitu ya. Ya nggak ada salahnya sih buat upgrade selama budgetnya cukup. Oke. Jangan sampai kita maksa. Yang tadinya mau mobil baru, buat jadi enak malah jadi nyiksa. Karena ternyata keuangan kita jadi bermasalah gara-gara mobil baru itu. Iya, Mas Ridwan. Iya, Nah, iya. solusinya kan kita bisa juga beli mobil bekas. Oke. Ya kan, kita bisa dapat mobil yang lebih tahun muda, harga lebih terjangkau, tapi dapatnya yang kondisi terjamin. Oke. Gitu. Karena atas juga kalau misalnya kita jual mobil, beli mobil bekas yang lebih bagus ya, lebih upgrade, ternyata kondisinya nggak bagus. Iya, Malah jadinya downgrade meskipun perlengkapannya lebih banyak, lebih mewah, lebih nyaman. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi kesimpulannya gitu ya Mas Ridwan ya. Mm-mm. Emang sih rutinitas itu membuat kita Jenuh. ya weekdays itu kan habis ya waktunya udah bekerja gitu kan, Mm-mm. mencari nafkah dan segala macam. Masa Sabtu Minggunya mau diluangkan untuk mencari mobil atau menjual mobil gitu ya? Iya. Sibuk. Lebih baik kita coba untuk cari ke yang expertnya lah gitu lah. Iya, Lebih baik betul. di sana ke situ. Dan menjual mobil balik lagi ya Mas Ridwan ya, berarti niat penting ya. Niat kita Nawa itu. nama itu. Jangan sampai karena ada masalah sesuatu di mobil makanya mobil itu dijual ya. Tetapi Iya. juallah mobil dengan kondisi yang baik ya. Ya, betul. Akan berkah juga buat kita dan juga buat orang lain. Thank you banget ya Mas Ridwan atas sharing-sharing yang diberikan. Sama-sama. Terima kasih Sena. Terima kasih Mas Prima. Terima kasih banget. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Dan kembali gue ingatkan jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like dan share video ini. Ingat mobil bekas, ingat mobil karena mobil for newbie. Gue Riko pamit undur diri. Sampai jumpa di next video. Dadah. Mobil be unstoppable.